Pernah enggak kamu duduk sendirian dalam gelap malam cuma ditemani rokok dan segelas kopi? Kamu memandang langit malam yang cuman diam sambil bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan semua ini? Sampai kapan hidup terasa berat seperti ini? Sudah kerja dari pagi sampai malam, tapi rezeki tetap serat. Usaha sepi, tabungan semakin menipis. Padahal kebutuhan terus datang tanpa bisa ditunda pembayarannya." Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sudah berdoa setiap malam sambil menangis, tapi yang datang justru ujian baru. Belum sembuh yang satu, datang yang lainnya. Kamu ingin kuat, tapi ternyata ada hari-hari di mana kamu merasa jadi orang gagal. Gagal menjadi suami, gagal menjadi istri, gagal menjadi orang tua. Utang menumpuk, kamu enggak tahu mau membayar dengan apa. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi dan penuh dengan pertengkaran. Masalah yang sebenarnya kecil malah dibesar-besarkan. Kadang memang kamu senyum di depan orang, tapi kan sesak di dalam dadamu hanya Allah yang tahu. Mereka gak tahu itu. Rasanya seperti hidup ini menutup semua jalan rezeki. Tapi sahabatku, dengarkan baik-baik. Justru di saat kamu merasa semuanya sudah gelap, semuanya sudah tertutup, di saat harapanmu tinggal setitik, di sanalah Allah paling dekat denganmu. Karena malam yang paling gelap selalu datang sebelum fajar yang paling terang. Mungkin saja, mungkin selama ini kamu menunggu jawaban dari Allah. Padahal Allah sedang menunggumu untuk kembali kepadanya dengan cara yang sederhana. Dan bisa jadi cahaya yang kamu tunggu, solusi yang sedang kamu tunggu-tunggu datang lewat 7 amalan ringan ini. Ini bukan amalan besar, ini bukan amalan yang berat, cuman amalan sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga tanpa modal, tanpa harus jadi orang alim. Cukup satu hal saja, niat yang tulus dan istiqomah menjalankannya. Karena siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perubahan dan keajaiban yang akan Allah hadiahkan. Apa saja 7 amalan yang akan saya hadiahkan untukmu pada kali ini? Yang pertama, selalu doakan kedua orang tua dan buat mereka senang. Sahabatku, coba kamu duduk sejenak, tutup matamu, tarik nafas dalam-dalam, dan ingat wajah orang tuamu. Wajah itu yang dulu selalu menunggumu pulang dengan penuh sabar. Tangan angan itu yang pernah mengganti pakaianmu yang kena pipis, kena eekmu, menyuapimu, menuntun langkah pertama dalam hidupmu. Mata itu yang dulu menatapmu dengan bangga. Meski kamu cuman ranking 1 dari belakang, mereka mungkin tak akan pernah minta imbalan apa-apa. Mereka hanya ingin kamu bahagia. Tapi sahabatku, sudah berapa lama kamu tidak menanyakan kabar mereka? Sudah berapa kali kamu meninggikan suara membantah mereka? Sudah berapa banyak permintaan mereka yang kamu abaikan? Dan lebih menyedihkan lagi, mungkin salah satu dari mereka atau bahkan keduanya sudah tidak ada lagi, sudah kembali kepada Allah dan kamu belum minta maaf kepada mereka. Maka hari ini sebelum kamu melanjutkan hidupmu, maafkanlah dirimu, maafkanlah mereka dan mintalah ampunan kepada Allah. Angkat tanganmu, ucapkan doa paling tulus yang lahir dari hati seorang anak untuk kedua orang tuanya. Bagaimana doanya? Allahumma firliunubi wali walidayya warhamhuma kama anir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doakan mereka setiap hari, bahkan jika mereka sudah tiada. Setiap bacaan Quranmu, setiap istighfarmu, setiap sedekahmu bisa menjadi hadiah untuk mereka di alam sana. Kalau mereka masih hidup, bagaimana?
Jangan tunda lagi. Angkat HPmu, angkat teleponmu, telepon kedua orang tuamu. Ucapkan pelan-pelan, "Bapak, Ibu, maafkan aku ya kalau aku belum bisa jadi anak yang membanggakan. Terima kasih sudah selalu sabar. Doakan aku supaya Allah ridha sama hidupku seperti kalian yang selalu ridha padaku." Sahabat-sahabatku, ketahuilah ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan sebaliknya murka Allah datang dari murka orang tua. Buat orang tua kita bahagia. Karena kalau kamu bisa membuat satu senyum muncul di wajah mereka, maka langit akan ikut tersenyum untuk hidupmu. Dan siapa tahu doa dari mulut ibu dan ayahmu itulah yang jadi jalan keluar dari semua masalahmu pada hari ini. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sahabatku, kalau hidupmu sekarang terasa berat, rezeki seret, hati gelisah, rumah tangga retak, mungkin jawabannya bukan pada kerja keras. Kamu mungkin tidak kekurangan kerja keras, tapi mungkin kekurangannya adalah pada sholat yang kamu tinggalkan. Sholat bukan sekedar kewajiban. Sholat adalah tiang hidup. Kalau tiang itu roboh, maka jangan heran kalau rumah kehidupanmu ikut runtuh satu persatu. Sholat adalah perjanjian antara kamu dengan Allah. Dan barang siapa yang mengingkarinya berarti dia telah memutus hubungan dengan Allah Zat yang menggenggam seluruh jalan rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inanillah wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga penjaga hati, penjaga rezeki, penjaga keluarga, dan penjaga arah hidup kita. Banyak orang yang mengeluh, "Aku sudah kerja keras tapi tetap miskin. Tiap hari banting tulang, tapi selalu itu-itu saja." Tapi ketika ditanya, "Sholat subuhmu gimana?" Dia menjawab, "Sering kesiangan." Sahabatku, bagaimana mungkin rezeki datang tepat waktu kalau kamu sendiri tidak pernah datang tepat waktu pada Allah? Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan hati, cinta yang terpelihara, kesehatan, perlindungan, dan juga keberkahan hidup. Dan itu semua sumbernya dari Allah. Bagaimana mungkin kamu berharap Allah memudahkan hidupmu kalau kamu sendiri terus-menerus meninggalkan panggilannya? Rasulullah bersabda, "Bainaruli wa inir wal friusah." Perbedaan antara orang muslim dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Lihat betapa seriusnya urusan sholat. Ia adalah batas pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kalau kamu tinggalkan, kamu sedang menghancurkan perlindungan paling dasar dalam hidupmu. Maka mulai hari ini jangan tunggu hidupmu berantakan dulu baru sadar pentingnya sholat. Jangan tunggu kematian mendekat baru kamu ingin kembali pada Allah. Mulailah jaga sholatmu 5 kali sehari tepat waktu dengan hati yang hadir pada Allah. Anggap sholat itu seperti oksigen karena tanpa sholat jiwamu bisa mati perlahan tanpa kamu sadari. Bahkan jika kamu sedang banyak masalah justru sholat adalah tempat teraman untuk menangis. Allahu Akbar. Itu bukan hanya panggilan, itu pertolongan Allah. Itulah cara Allah berkata, "Kembalilah padaku." Saudara-saudaraku, sholat bukan beban. Sholat adalah penyelamat. Dan mungkin keberkahan hidupmu yang selama ini tertahan akan terbuka hanya karena kamu menjaga sholatmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara-saudaraku, amalan yang ketiga, setelah sholat subuh bacalah ya Razzaq, ya Basit, dan bacalah selawat Jibril. Saudara-saudaraku, pagi hari itu waktu paling baik untuk memulai hari dengan zikir pada Allah, mengingat Allah. Karena siapa yang memulai paginya dengan nama Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya di hari itu. Bacalah ya Razzaq, ya Basit. Artinya apa? Wahai yang maha memberi rezeki, wahai yang maha melapangkan. Itu adalah Asmaul Husna, nama Allah yang baik, nama Allah yang mulia. Baca 2 Asmaul Husna itu minimal 100 kali setelah sholat subuh. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan selawat Jibril sebanyak 100 kali. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Jadi sahabat-sahabatku, inti dari ini semua adalah jangan tinggalkan sholat subuh dan jangan lupa zikir wirid di subuh hari. Kemudian amalan yang keempat, perbanyak istighfar dan jauhi segala macam dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Sahabat-sahabatku,
Jika kamu merasa hidupmu sedang tertekan, rezeki macet, usaha seret, doa tak kunjung dijawab, maka jangan buru-buru menyalahkan takdir. Jangan buru-buru menyalahkan nasib atau orang lain. Mungkin yang menghambat rezekimu bukanlah kurang usaha, tapi tumpukan dosa yang belum kau bersihkan. Dosa sering kita anggap sepele, tapi justru menjadi penghalang terbesar antara kita dengan pertolongan Allah. Bisa jadi rezekimu tertahan karena lisanmu pernah menyakiti orang lain, karena matamu pernah melihat yang haram, karena tanganmu pernah mengambil yang bukan milikmu, karena hatimu penuh iri, dengki, penuh dengan amarah. Dan kamu tahu Allah Maha Pemurah, tapi juga Maha Adil. Selama dosa itu belum selesai, dosa itu belum kamu sesali, selama belum kamu bersihkan dengan istighfar, dengan meminta maaf, maka rezeki akan tetap tertutup rapat. Meskipun kamu bekerja sekuat tenaga siang dan malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa istighfar adalah magnet rezeki. Bukan hanya membuka langit dan menurunkan hujan, tapi juga menurunkan keberkahan, menurunkan kedamaian, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ucapkan tiap hari astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Maka mulai hari ini, sahabat-sahabatku, jangan tunggu musibah datang baru mulai ingat istighfar. Jangan tunggu hidup ambruk baru kembali menangis kepada Allah. Istighfar itu bukan hanya ucapan, tapi seruan hati yang jujur. Aku salah ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Aku kembali padamu ya Allah. Bacalah setiap hari astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baca 100 kali minimal setiap hari. Tapi lebih banyak tentu saja lebih baik. Tapi ingat, istighfar yang sesungguhnya adalah yang dibarengi dengan perubahan. Kalau kamu tetap melakukan dosa yang sama setelah istighfar, maka istighfarmu hanya menempel di bibir belum menyentuh hati. Itu seperti menyiram tanaman tapi akarnya masih busuk. Seakan-akan kamu menabur air di pasir basah sebentar lalu kering dan kemudian hilang tak berbekas. Maka bertobatlah. Ucapkan istighfar setiap hari. Kemudian amalan yang kelima, bersedekah. Bersedekahlah semampunya. Sahabat-sahabatku, kalau kamu merasa rezekimu sempit, usahamu tersendat, hati sempit, hidup seperti mandek di tempat, maka cobalah lihat. Berapa banyak yang sudah kamu infakkan fisabilillah? Berapa banyak harta yang sudah kamu berikan bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Karena sedekah itu adalah kunci dari kelapangan, kunci dari pintu-pintu langit yang tertutup dan kunci dari keberkahan yang selama ini mungkin kamu cari dalam hartamu. Rp1.000 mungkin kecil bagi manusia, tapi bisa jadi besar di mata Allah. Karena diberikan dengan setulus dan penuh harapan kepada Allah. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Seringkali kita berpikir, nanti saja kalau sudah kaya, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Justru dengan sedekahlah Allah akan menjadikan kita kaya dan berkecukupan. Ibarat pohon subur. Seperti itulah perumpamaan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Saudara-saudaraku, bayangkan 1 biji menghasilkan 700 kebaikan. Kalau kamu beri 10.000 dengan niat yang benar karena Allah, bisa jadi Allah balas dengan jutaan kebaikan dan rezeki dari arah yang tak kau sangka-sangka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini jangan tunggu kaya untuk mulai bersedekah, untuk mulai memberi. Jangan tunggu berlebih untuk berbagi. Karena bisa jadi hari ini kamu sedang ditahan rezekinya karena Allah sedang menunggumu bersedekah. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang keenam adalah istiqomah. Istiqomah artinya konsisten dalam amal kebaikan. Jadi, kita sudah belajar 5 amalan di atas. Silakan dijalankan dengan istiqamah, dengan konsisten. Jangan hari ini semangat, besok malas. Jangan hari ini rajin, besok berhenti.
Allah lebih suka amalan yang kecil, amalan yang sederhana, tapi dilakukan terus-menerus. Dalilnya bagaimana? Ahabbul ali adwamuha wa inka. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus, yang paling istiqomah walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jadikan amalan-amalan tadi sebagai rutinitas harian. Bukan cuman pas butuh saja, tapi jadikan amalan rutin sepanjang hidup. Kemudian amalan yang ketujuh, sahabat-sahabatku bersyukur atas setiap nikmat dari Allah. Sahabatku, coba ambil nafas dalam-dalam. Sekarang hembuskan perlahan-lahan. Tahukah kamu wahai saudaraku, kamu baru saja menikmati satu nikmat yang tidak semua orang bisa miliki, yaitu bernafas dengan lapang. Betapa banyak orang yang saat ini harus menyewa alat bantu pernafasan hanya untuk bisa menghirup oksigen yang bisa kita dapatkan secara gratis. Tapi kita seringkali lupa mensyukuri nikmat ini. Kita lupa bahwa hidup kita penuh dengan nikmat. Kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kadang bukan kurangnya rezeki yang membuat kita merasa miskin, tapi karena mata kita terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Kita lihat teman punya mobil baru, lalu kita berkata, "Aku juga pengin. Ah, kenapa hidupku begini-begini saja ya?" Kita lihat tetangga bangun rumah yang megah, yang besar. Kita kemudian mengeluh, "Dia enak ya, rezekinya lancar, sedangkan aku begini-begini aja." Sahabatku, itulah kufur nikmat yang tidak terasa dan tanpa kita sadari. Kufur nikmat adalah penghambat rezeki kita. Karena bagaimana mungkin Allah menambah nikmat jika nikmat yang sekarang saja belum kamu syukuri? Allah berfirman, "Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna zabiyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Naudzubillah min zalik. Saudara-saudaraku, bersyukur itu bukan sekedar mengucap alhamdulillah dengan mulut, tapi kita harus menyadari bahwa kita punya banyak hal yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Bersyukur itu menerima dengan lapang hati, menggunakan nikmat untuk kebaikan dan berhenti membandingkan hidup dengan takdir orang lain. Nikmat itu seperti udara, terasa saat kita hampir kehilangan. Seringkali kita baru sadar betapa berharganya nikmat setelah Allah mencabutnya sebentar. Kesehatan baru terasa penting saat kita sakit. Keluarga baru terasa hangat saat kita kehilangan mereka. Uang baru terasa cukup saat kita benar-benar tak punya apa-apa. Padahal nikmat itu selalu ada. Hanya saja kita sibuk fokus pada apa yang belum kita miliki. Maka mulai hari ini bangunlah setiap pagi dan lihat sekelilingmu. Kalau kamu masih bisa melihat itu adalah nikmat. Kalau kamu masih bisa berdiri itu nikmat. Kalau kamu masih punya rumah meski sederhana itu nikmat. Kalau kamu masih ada keluarga yang menyayangimu, itu karunia yang luar biasa. Dan yang paling penting kalau kamu masih bisa berdoa berarti kamu masih punya harapan. Ingat Allah itu abadi. Allah itu kekal. Allah tidak kemana-mana. Allah selalu ada. Tapi kita yang selalu ngilang tidak berada di dekat Allah dan tidak berupaya untuk mendekati Allah. Naudzubillah min zalik. Sahabat-sahabatku, jangan sampai hidupmu terasa gelap. Padahal Allah telah menyalakan cahaya di sekitarmu hanya karena kamu sibuk mengeluh dan membandingkan. Maka syukuri yang ada, nikmati yang ada, lalu lihat bagaimana Allah akan menambahkan nikmatmu sedikit demi sedikit. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan-amalan ringan karena bisa jadi inilah yang akan menyelamat kamu dari kegelisahan yang selama ini kamu pendam sendirian. Allah itu dekat. Dan 7 amalan ini adalah cara kita untuk mengetuk pintu Allah. Jika kamu sedang diuji, ingatlah bukan karena Allah membencimu, maka Allah mengujimu, tapi karena Allah sedang ingin kamu kembali. Maka mulailah hari ini. Jaga 7 amalan ini dengan istiqomah. Dan jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini dengan cara menekan like, share, dan subscribe channel Doa Harian Mustajab. Semoga Allah mudahkan hidupmu, melapangkan rezekimu, dan membahagiakan hatimu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.